Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ridwan Indransyah. Saya selaku moderator di acara diskusi online Departemen Kajian Strategi dan Advokasi BEM KMF SI Unjani. Rekan-rekan sekalian, virus corona telah banyak menyebar ke beberapa negara menjadi berita utama setiap hari. Tidak bisa dipungkiri, ini bisa menimbulkan rasa khawatir, panik, dan stres di tengah masyarakat. Secara ilmiah, stres atau panik terbukti membuat kita rentan terhadap penyakit karena stres menekan sistem kekebalan tubuh. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk membantu menjaga ketahanan mental dan fisik di tengah pandemi? Pada kesempatan kali ini, itu semua akan dibahas tuntas oleh narasumber kita yang sangat luar biasa. Narasumber kita, beliau lahir di Bandung 2 Februari 1982. Beliau sekolah di lulusan Fakultas Psikologi dan Magister. Beliau lulusan Psikologi Universitas Maranatha Mayoring Klinis. Beliau juga dosen Fakultas Unjani, Fakultas Psikologi Unjani. Beliau adalah Humas Unjani tahun 2020, area keahlian psikologis klinis. Kajian penelitiannya peer counseling, empati, need personality profile, gadget addiction, cancer care, stress and coping. Untuk itu kita panggil narasumber kita, Ibu Miriam Aryani Sigalaki, SPSI, MPSI. Selamat sore, Ibu. Waalaikumsalam. Baik, narasumber kita sudah hadir di hadapan kita semua. Dan nanti di sesi pertama adalah narasumber akan memaparkan sekitar 30 menit tentang pembahasannya. Kemudian nanti akan ada sesi tanya jawab dengan para penonton. Jadi sekarang saya akan matikan dulu kolom komentarnya. Untuk itu saya persilakan kepada Ibu Miriam untuk memaparkan terlebih dahulu sekitar 30 menit. Setelah itu akan ada sesi tanya jawab dengan para penonton. Baik, terima kasih. Terima kasih Kak Ridwan. Ya, Dan Ibu. saya ucapkan terima kasih kepada BEM Fakultas Sains dan Informatika Unjani ya yang telah memberikan kesempatan untuk bisa kita sharing di tengah terjadinya wabah COVID-19 saat ini yang merebak tidak hanya di Indonesia tapi di beberapa negara. Baik, ya tentunya kita sudah tahu ya apa sih itu wabah COVID-19 ya, dan nanti kita akan bahas bagaimana dampak kepada manusianya itu sendiri. Nah, kalau kita lihat wabah atau yang terjadi saat ini ya, begitu pandemik ini, secara psikologi sebetulnya manusia itu mengalami suatu kondisi ya, perubahan satu kondisi yang sangat luar biasa. Dan perubahan di satu kondisi ini adalah disebut dengan krisis. Ya. Sebetulnya kata krisis ini tidak hanya digunakan di psikologi, tapi kita umum atau secara lumrah digunakan di manapun ya, artinya di bidang ilmu manapun. Nah, kalau kita lihat secara konsep, apa itu krisis atau krisis? Itu adalah suatu persepsi atau pengalaman pada suatu kejadian atas situasi tertentu, bahkan situasi sulit yang tidak tertahankan melebihi kemampuan dan mekanisme penanggulangannya. Jadi krisis ini adalah suatu kondisi yang sangat luar biasa yang tentu saja bisa kita bilang sulit dan tidak tertahankan oleh seorang individu gitu. Nah, di mana ketika seorang individu ini merasa ini adalah suatu situasi yang krisis, tentu saja tidak hanya dialami oleh satu orang individu, bahkan
banyak individu, dan ini kita bisa bilang ini adalah situasi yang sangat mendunia, ya, atau bisa kita katakan ini adalah situasi bencana. Nah, dampak dari situasi bencana itu adalah situasi krisis. Nah, dari krisis khususnya wabah pandemi COVID-19 ini sebetulnya eh, betul kalau tadi dibilang bahwa ini ada dampak tersendiri begitu ya, khususnya bagi mental atau psikis seorang manusia. Kalau kita lihat dari beberapa sumber yang kita dapatkan ya, tentu saja sumber-sumber yang kita dapatkan banyaknya dari media sosial, itu adalah bombardir informasi. Semua informasi masuk terkait dengan COVID, ya. Kemudian banyak juga yang menampilkan hasil statistik yang sangat menakutkan gitu ya, pengumuman-pengumuman, dan bahkan hoax itu juga jadinya ikut andil di dalam informasi yang akhirnya kita baca juga. Nah, dari dampak informasi-informasi yang sangat membombardir di media sosial kita, karena memang ya kita akui bahwa kita sekarang sangat mudah sekali ya mengakses info apapun. Bahkan tidak kita mengakses, kita mendapatkan langsung dari mana-mana gitu ya. Itu yang saya katakan ini adalah bombardir informasi. Nah, inilah justru yang membuat satu keadaan krisis semakin menjadi, sehingga dampak yang dirasakan itu memang dampak yang per individu. Nah, beberapa penelitian yang kami dapatkan gitu ya, dan hasil survei yang terjadi di manusia saat ini adalah, memang tidak semua ya, ya kita nggak bisa bilang semua manusia atau orang-orang di Indonesia ini mengalami ini, tidak juga gitu ya. Satu itu adalah kecemasan. Nah, kecemasan itu adalah suatu kondisi ya, emosi negatif yang ditandai oleh firasat atau tanda-tanda ketegangan secara somatik atau yang terkait dengan tubuh kita. Ya, misalnya tanda-tanda tanda-tanda cemas nih kalau kaitannya sama tubuh kita itu misalnya jantung yang sering berdebar gitu ya. Memang jantung kita berdebar ya. Kalau nggak berdebar ya nggak hidup ya. Tapi artinya ada satu-satu kondisi gitu ya. Kayak misalnya kalau Anda semua kaget gitu ya, itu kan jantung berdebarnya sangat kencang ya karena ada hormon adrenalin yang memicu. Nah, kemudian keringat. Nah, keringat bisa jadi berlebih, kemudian sulit bernafas gitu ya. Atau misalnya kalau ada orang yang suka mules, suka buang air kecil terus. Nah, itu adalah salah satu tanda ya yang dinamakan somatik yang terkait dengan kecemasan. Nah, kemudian dikatakan bahwa kecemasan ini sebetulnya mirip dengan rasa takut, atau bisa kita bilang ini adalah khawatir gitu ya. Nah, kita pairing dengan rasa takut. Kecemasan sebetulnya sedikit berbeda dengan rasa takut. Kalau takut itu ada objeknya. Ya, misalnya kita takut ular. Ular karena bahaya. Kita tahu bahwa itu bahaya. Nah, ini cemas ini kita takut akan sesuatu yang kita nggak tahu objeknya apa. Nah, kita tahu bahwa COVID-19 ini sebetulnya objeknya ada, tapi ya seperti kita lihat itu kasat mata ya, nggak kelihatan gitu virusnya tuh seperti apa. Tiba-tiba aja menyerang, tiba-tiba aja gejala itu muncul, dan tidak sedikit orang yang meninggal gitu ya. Nah, itulah yang membuat menjadi kecemasan. Nah, kemudian kecemasan ini biasanya mempengaruhi kepada pola pikir kita, ya, pola pikir di mana di masa yang akan datang mungkin kita A, B, C, D. Nah, padahal masa itu memang belum datang gitu ya. Nah, betul. Seperti kita cemas itu kayak kita beli kucing dalam karung sebenarnya ya. Ya kan kita nggak tahu isinya kucingnya itu seperti apa gitu. Tapi kita udah menduga-duga, kita udah punya perasaan, kita udah deg-degan, kita udah ketegangan-ketegangan terjadi. Nah, itulah salah satu yang terjadi ya secara negatif gitu situasi kepada individu pada saat wabah pandemi COVID ini terjadi. Yang kedua adalah stres.
Nah, stres dengan cemas ini sebetulnya 11-12 gitu ya, misalnya bertalian gitu. Tapi kalau dilihat dari ilmu psikologi, ini itu berbeda. Nah, kalau stres itu adalah suatu proses penilaian pada suatu peristiwa sebagai sesuatu yang mengancam ataupun sebagai sesuatu yang membahayakan, ya, sehingga di individu tersebut ada perubahan level fisiologis, emosional, kognitif, dan perilaku. Ya, sebetulnya beda-beda tipis. Tapi kalau stres ini adalah ini tuh situasi yang menekan. Ya, jadi kita itu terancam oleh situasi yang menekan saat ini, gitu. Maka timbullah gejala stres, gitu. Nah, gejala stres ini sebetulnya tadi sudah disampaikan ya, ketika itu kita mengalami gejala stres, individu itu punya toleransi terhadap stres. Ada yang toleransinya tinggi terhadap stres, jadi dia tidak mudah stres. Ada juga yang rendah atau rentan stres. Jadi ketika ada situasi yang menekan, dia cepat sekali terkena stres tersebut, gitu. Nah, di stres ini memang ketika kita mengalami keadaan yang tertekan, nah biasanya hormon yang ada di dalam diri kita itu bereaksi karena tadi ada level fisiologis yang berubah, ya. Kalau kita seneng, kalau kita naik roller coaster, itu hormon juga ada yang keluar. Itu stres, ya. Anda naik roller coaster, itu stres. Tapi seneng nggak? Seneng kan? Seneng. Ini itu hormon adrenalin yang keluar. Nah, sekarang pada saat stres yang negatif, yang merugikan, hormon kortisol lah yang keluar, gitu. Jadi itulah yang meningkatkan stres, yang meningkatkan satu fisiologis yang negatif di dalam diri kita. Nah, ketika fisiologis dalam diri kita itu ada yang lemah, diakibatkan karena stres tersebut, biasanya ini menurunkan sistem imun. Dan sistem imun itu akan menyerang kepada bagian tubuh kita yang lemah. Ya, makanya kalau orang stres bisa jadi sakit mah gitu ya, karena mungkin pada saat itu bagian perut atau bagian lambung lah yang lemah. Sehingga ketika dalam keadaan stres dia jadi sakit mah, begitu. Atau ada juga bagian anggota badan lain yang lemah gitu, misalnya pernafasan. Nah, tiba-tiba ketika kita mengalami kondisi stres, jadi sesak nafas. Nah, itu seperti itu. Nah, dampak dari pandemi COVID ini adalah situasi yang cukup mengancam, ya. Mengancam dari berbagai sudut pandang ya, tentu saja. Kalau lewat survei saya, itu mengancam dari segi ekonomi, ya, situasi ekonomi, kemudian situasi relasi, situasi emosi. Nah, itu adalah suatu keadaan yang mengancam, yang bisa menimbulkan stress of life, ya, jadi stres di dalam hidup kita. Kemudian sebetulnya kalau kita berbicara stres itu dari satu tokoh itu mengatakan sebetulnya dia bisa di-manage, ya, sehingga ketika dalam keadaan stres, kalau kita mengumpulkan energi kita, itu bisa menjadi suatu stres yang produktif, ya, namanya eustress. Jadi ketika kita dalam keadaan stres, sebenarnya kita bisa manage dan kita bisa menjadi produktif. Salah satu contoh untuk mahasiswa ya, mohon maaf ya, mahasiswa kadang-kadang suka bikin tugas itu mungkin beberapa jam sebelum dikumpulkan, betul? Betul, jadi stres. Nah, itu stres kan? Tapi stresnya produktif nggak? Produktif ya, ini jadi gitu. Nah itu jadi akibat situasi yang menekan, tapi kita bisa mengolah menjadi satu tugas yang harus dikumpulin beberapa jam sebelumnya gitu ya. Nah itu, jadi sebetulnya stres ini bisa diolah gitu ya. Kemudian frustrasi. Nah ini frustrasi. Frustrasi ini terkait juga sama stres. Nah, mungkin bisa saja awal stres itu frustrasi dulu. Jadi frustrasi ini adalah satu keadaan atau kondisi ya yang biasanya terjadi akibat ketidaksesuaian harapan dengan realita.
Jadi kalau kita pengen apa, nggak kecapai terus. Terus kita nyoba lagi, nggak kecapai terus. Nyoba lagi, nggak kecapai terus. Nah, akhirnya jadi frustrasi. Dan frustrasi ini Hmm. bisa mengakibatkan kondisi stres atau bahkan kondisi yang lain gitu ya. Nah, ini contohnya kalau di wabah pandemi COVID ini, misalnya dengan adanya apa himbauan pemerintah untuk social distancing, nah, artinya kita nggak bisa melakukan sesuatu hal yang biasa kita lakukan lagi pada saat normal, atau kita nggak bisa ke kampus lagi. Nah, itu bisa jadi tuh, misalnya jadinya nggak selesai-selesai nih tugasnya, jadi harapannya nggak tercapai. Nah, itu dia bisa frustrasi gitu. Dan kemudian ada satu lagi menurut survei itu adalah paranoid. Nah, paranoid ini sebetulnya ini salah satu gangguan mental ya yang eh, ya dikatakan tidak ringan gitu ya. Nah, namun paranoid ini tentu saja ada batas-batasnya gitu. Paranoid ini adalah suatu kondisi di mana seseorang itu terus memiliki kecurigaan, ya, tidak percaya dengan orang lain, gitu ya. Paham. Nah, jadi paranoid ini kalau lama-lama dia terjadi, dia mengalami paranoid itu lama-lama akan menghiasi pikirannya, sehingga dia akan menghiasi pikirannya, kemudian dia berpikir bukan-bukan, menjadi satu keyakinan yang tadinya rasional jadi tidak rasional, Rasional. begitu. Ya, misalnya gini, kita ini yang ringan-ringan aja ya pada saat sekarang nih, orang ada yang batuk-batuk, tiba-tiba kita curiga gitu, oh, duh, itu COVID, jadinya kita menjaga Panik. jarak dan berlebihan gitu ya, panik gitu ya. Nah, seperti itu contohnya. Nah, kalau misalnya itu terus dipelihara di dalam pikiran kita, yaitu akan menjadi satu keyakinan yang tadinya rasional jadi tidak rasional. Nah, kemudian ada istilah panik ya. Panik ini sebetulnya yaitu ada sih istilah gangguannya ada, tapi memang mungkin nggak nyampe ke sana gitu ya. Panik ini adalah satu dampak saja dari satu situasi yang tadi bisa mengancam ya, bisa menjadi sesuatu yang tidak nyaman. Nah, akhirnya dia bisa mengalami rasa panik. Nah, biasanya orang-orang yang memiliki kecemasan yang tinggi atau pada dasar kepribadiannya itu adalah pencemas, nah nanti keluarannya dia bisa jadi panik. Jadi kalau Hmm. ada sesuatu hal yang menimpa, dia panik dulu tuh. Panik itu biasanya melakukan dulu tanpa difikirkan gitu ya. Kan banyak ya di berita-berita juga jadinya ada yang apa namanya panik apa nama shopping gitu ya. Panik Jadi buying. panik buying gitu ya. Jadi wah, dia nggak mikirin dulu kan, dia langsung ngelakuin aja secara spontan gitu. Spontan. Ya. Betul. Nah, itu sebetulnya yang secara apa namanya kalau kita bilang kestabilan mental kita terganggu karena wabah COVID ini, ya itulah dampaknya. Tadi ada cemas, anxiety, frustrasi, stres, dan paranoid. Nah, namun saya bikin survei kecil-kecilan nih di kalangan umum ya, termasuk di situ ada mahasiswa, ada ibu rumah tangga, ada pekerja. Nah, yang menarik adalah ternyata ketika sudah mereka apa namanya memberikan atau menjawab hasil survei itu, sebetulnya yang terjadi pada keadaan psikologis mereka pada saat ini adalah pertama, yang tertinggi pertama adalah khawatir ya, khawatir gitu. Khawatir. Khawatir itu ya tadi sama ya dengan cemas gitu ya. Cemas. Jadi memikirkan sesuatu yang kita nggak tahu itu apa gitu ya, sehingga itu menjadi rasa kekhawatiran dalam diri kita. Nah, namun yang terbesar kedua adalah si responden ini bilang biasa aja loh. Berarti kita Hmm. harus tetap bersyukur ya dalam keadaan pandemi COVID ini, ya ternyata nggak banyak juga orang yang terkena gangguan mental ya, tapi ada juga yang masih biasa saja begitu. Dan survei yang lainnya menyatakan bahwa ada yang panik, memang takut dan bingung begitu. Nah, kemudian saya juga ini hasil survei juga ya, apa sih yang terasa sangat berubah begitu ya
pada saat kondisi ini terjadi. Nah, ternyata dari hasil survei ini yang terbesar adalah pola hidup. Ya, memang kita tidak pungkiri pola hidup kita ini pelan-pelan ini berubah gitu ya Berubah. dengan adanya betul pandemik yang tidak sebentar begitu ya. Dan pada saat eh, wabah ini ada, itu pola hidup langsung sih sebetulnya ya, langsung drastis kita dipaksa untuk berubah gitu ya. Tapi lama-lama namanya juga manusia, manusia itu berkembang, bisa menyesuaikan gitu ya, sehingga dia bisa mengikuti pola perubahan dari pola hidup tersebut. Nah, tapi di situ memang betul, jadi pola hidup yang sangat ini. Nah, orang yang tidak biasa atau orang yang memiliki change paradigmnya rendah, ya itulah yang akan sulit ya. Biasanya orang yang rubah sedikit, wah dia terganggu gitu ya, karena dia sudah ada di zona nyaman. Nah itu tuh biasanya yang rentan terjadi stres gitu. Kemudian yang kedua adalah relasi sosial di sini. Ya, relasi sosial sangat berubah, terganggu ya. Walaupun kita bisa koneksi via maya seperti ini gitu ya, via sebenarnya kan pada saat kita normal juga kita sangat biasa menggunakan apa media sosial ya. Nah, tapi karena memang dasarnya manusia, manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi memang tidak bisa dipisahkan dari human touch-nya gitu ya. Jadi karena kita punya dasar human touch-nya itu ada, sehingga relasi sosial ini jadi sangat terganggu dan berubah pada situasi saat ini. Karena akan berbeda ya kalau kita ngobrol dengan kita tatap muka dan tatap muka di alam sebenarnya dan tatap muka di gadget gitu ya, itu akan berbeda. Kemudian yang terbesar ketiga adalah ekonomi atau keuangan. Ekonomi dan keuangan ini sebetulnya menyumbangkan tidak sedikit orang yang terkena gangguan gara-gara ekonomi dan keuangan ini ya. Pada saat ini banyak orang yang bekerja kemudian tiba-tiba di PHK, dirumahkan dan tentu saja tidak memiliki penghasilan. Nah, ini yang terasa berubah dan sebetulnya lebih banyak mendampaki kepada manusia itu terkait dengan keadaan stres, cemas gitu ya atau yang lainnya gitu. Nah, yang lainnya itu relatif sama gitu ya, emosi, motivasi, fisik juga itu sangat berubah juga gitu ya. Kemudian, nah itu yang harus kita jaga sebetulnya ketika kita tahu apa saja yang berubah, itu adalah salah satu antisipasi kita ya untuk mempersiapkan mental kita untuk perubahan tersebut. Ya. Nah, kemudian dari hasil survei juga ini sebenarnya dari hasil survei ini saya di sisi lain saya senang gitu ya dari hasilnya. Tapi kan saya juga ini surveinya kan hanya sampel random ya, tidak berlaku di seluruh Indonesia memang walaupun ada juga kota-kota besar yang ikut survei ini. Nah, di sini tuh yang paling besar itu adalah positive thinking loh. Kan jadi oke banget gitu ya. Jadi ya sebenarnya gimana ya, saya juga nggak menampik apakah pemberitaan di TV itu apakah hanya dibesar-besarkan atau bohong atau gimana ya, itu saya nggak mau komentar ya. Tapi Iya. ini adalah hasil survei yang sangat membuktikan gitu ya, tidak sedikit yang ikut survei ini kurang lebih ada 350 orang, dan memang kebanyakan di kota Bandung, tapi di Jawa Barat, bahkan ada sih dari Padang, dari mungkin lagi pulang kampung juga gitu ya. Nah, ini sebetulnya paling banyak nih positive thinking loh, dan di sisi lain saya bersyukur ya ternyata orang masih bisa bertahan dengan memiliki positive thinking. Kemudian yang kedua adalah berserah diri. Well, bayangkan berarti kan dia positive thinking, dia berserah diri. Jadi saya tuh ngelihat bahwa oh mungkin yang banyak keluhan, yang ini ya mungkin di kasus-kasus tertentu aja gitu ya. Jadi ya kita justru dengan hasil ini kita harus bisa lebih menguatkan orang-orang sekitar kita bahwa semua juga kena loh, semua tapi bisa bertahan dengan positive thinking dan berserah diri gitu. Nah, kemudian mereka juga apa namanya
ada keluhannya yaitu kurang optimal dalam beraktivitas, terus kayak keadaan ekonomi dan takut kena wabah. Tapi itu dengan jumlah sangat sedikit sekali. Ya, nah jadi kesimpulannya adalah bagaimana kita menghadapi tantangan ini. Itu yang pertama, walaupun ini klise ya, tapi ini tolong dicatat, noted banget, itu adalah acceptance. Ya, acceptance. Acceptance itu apa sih? Acceptance itu ya menerima keadaan, situasi seperti ini. Akhirnya kita bisa bilang, oke, kita berdamai aja sama keadaan inilah ya, yang bisa kita kerjakan kita optimalkan gitu. Nah, tapi orang sulit untuk mencapai acceptance ya. Kalau kita di kata lain ini tuh sabar dan tawakal gitu ya. Sebetulnya sabar dan tawakal ini menurut saya sih bukan untuk ini untuk konsumsi semua agama ya menurut saya ya. Sabar itu artinya menerima ketetapan yang ditetapkan oleh Tuhan ya dan terus berikhtiar, itu namanya sabar ya. Jadi sabar itu bukan nunggu diem gitu, aduh gue sabar banget ya, enggak. Tapi sabar itu adalah tetap berikhtiar. Kemudian tawakal, tawakal itu ya selalu bersandar atau selalu meminta kepada Tuhan gitu. Kemudian yang kedua, untuk menghadapi tantangan ini adalah coping stress yang adaptif dan produktif. Yang dimaksud dengan coping stress adalah cara menanggulangi stres. Kalau bisa stres itu kita olah jadi sesuatu yang produktif dan adaptif. Orang stres wajar, wajar banget ya. Ketika kita mengalami sesuatu yang menekan, suatu ancaman, kita nggak nyaman, kita stres, kita banyak pikir, itu wajar. Nah, tapi dengan hal itu kita tidak diam, kita langsung mengolah rasa stres itu dengan sesuatu yang adaptif dan produktif. Kemudian relaksasi. Keadaan relaks ini sangat dibutuhkan. Berpikir positif. Ya, sebenarnya ini adalah tips-tips yang sebenarnya semua orang udah tahu sih sebetulnya. Tapi ini tuh semua orang nggak mau tahu gitu ya. Udah tahu sih gue harus gini, tapi ya nggak ada usaha ke sana. Makanya di sini saya tampilkan bener-bener notit banget nih gitu ya. Berpikir positif, kemudian hati-hati terpatok belief yang salah. Jadi kayak tadi tuh Parno terus punya belief yang atau kepercayaan yang salah sehingga pola pikirnya ada irasional gitu ya, dan nggak mau usaha gitu jadinya. Jadi ada orang yang bilang gini, tenang aja lah kalau meninggal itu mah ada takdir. Oke, kita betul bahwa meninggal itu adalah takdir, sudah ditentukan. Tapi lu ada usaha nggak untuk mencegah itu? Maksudnya gitu ya. Jadi untuk mencegah wabah ini ada nggak? Oke, harus ada usahanya. Ya, kalaupun nanti lu meninggal, ya wes, tapi kan lu udah berusaha gitu loh ya. Kemudian setelah kita ikhtiar, setelah kita berusaha, ya kita kembalikan kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berbagi cerita atau berbagi pengalaman itu sangat penting, ya, karena saya tadi di awal bilang, oh ini orang ini adalah makhluk sosial nih, manusia ini makhluk sosial yang dia butuh juga tuh ketemu, butuh ngobrol, butuh sharing ya. Tapi masalahnya di dalam diri individu itu ada yang bisa mengeluarkan, ada yang enggak, itu aja gitu ya. Tapi untuk ini salah satu tips aja, kalau misalnya kamu nggak mau mumet dengan pikiran kamu sendiri, ya dibagi dong gitu ya. Kemudian batasi informasi. Nah, ini sangat penting. Tadi awalnya dari bombardir informasi, baik itu informasi yang akurat, yang oke gitu ya, sampai dengan hoax, sampai dengan informasi yang ya udahlah menakutkan. Nah, kayaknya kita harus batasi dulu informasi, kita harus pilih-pilih banget informasi apa saja yang kita butuhkan, mundur sejenak dari informasi, kita lakukan kehidupan kita dengan nyaman tanpa informasi yang masuk, ya insya Allah kita bisa menghadapi tantangan ini. Kemudian ikuti edukasi yang bermanfaat. Nah, salah satu yang dikerjakan oleh atau yang diselenggarakan oleh BEM FSI Unjani ini adalah suatu edukasi yang bermanfaat. Dan mungkin nanti bisa mengundang tokoh-tokoh lain gitu ya untuk menguatkan. Kemudian waktunya untuk mengasah kreativitas. Dengan kita lama di rumah, kita jangan cengok, jangan bingung ya. Kita pasti ngelihat semua hal yang ada di rumah, di tempat kosan atau dimanapun kamu ya. Dan mudah-mudahan kalau niatnya positif, itu nanti muncul tuh kreativitas. Oh, kayaknya saya harus melakukan ini, melakukan itu gitu ya.
Kalau dari hasil survei, itu orang yang jadinya nggak bisa buat konten jadi bisa gitu ya, Iya. karena dia mengasah gitu. Kemudian kalau dari ibu-ibu tuh yang lagi hits itu masak gitu ya, anak wanita dan ibu-ibu tuh masak. Jadi yang tadinya nggak bisa masak jadi bisa masak. Itu kan ilmu yang bermanfaat. Kemudian ada inovasi-inovasi resep masakan. Oh, itu keren banget ya. Kemudian setelah itu sebetulnya satu hal yang sangat penting di dalam psikis kita adalah resiliensi. Nah, resiliensi kalau dibahas di sini bisa 1 semester, tapi saya mengerti satu kata aja untuk resiliensi yaitu mau bangkit kembali. Jadi kalau kita down, ya misalnya kita pandemik ini kita down, down nggak apa-apa, boleh ya, karena human ya, humanistik ya, down. Tapi kita harus tahu batasnya sampai kapan kita down dan kita mau bangkit kembali. Itu sebetulnya yang cukup membuat bekal dalam diri kita gitu. Dan akhirnya kita bisa ke awal lagi tadi acceptance tadi ya dengan sabar dan tawakal gitu. Nah, kemudian ini sedikit lagi. Ini kita waktunya masih ada? Masih ada, Bu. Oh, masih ada ya. Nah, meminimalisir kecemasan yang mempengaruhi kondisi mental di saat wabah. Tadi yang sudah disampaikan adalah kurangi paparan berita, ya, kemudian sebisa mungkin akses sumber berita terpercaya dan memperbanyak akses ke berita yang positif. Ya, salah satunya dengan edukasi ini. Kemudian buat jadwal rutinitas aktivitas nih yang harus dikerjakan di rumah ya, yang baru, yang menyenangkan atau tanda petik me time gitu ya. Boleh kok kayak gitu ya. Misalnya dengan menyanyi, melukis, ya, dan tetap menjaga hubungan keluarga dan rekan via telepon, video, media sosial, atau email. Olahraga jangan lupa, pola tidur juga dijaga, dan makan makanan yang sehat, tetap berpikir secara positif. Positif. Nanti jika sulit teratasi oleh diri sendiri, jadi kan yang tadi saya katakan semua itu kan, itu sebetulnya bisa dilakukan oleh diri sendiri nih. Nah, kalau misalnya sudah nggak teratasi, boleh Anda hubungi saya atau konselor lain untuk melakukan konseling dan psikoterapi ya, atau penanganan medis, farmakoterapi gitu. Kita bisa belajar stress management dan anger management begitu. Ya, baik, itu paparan dari saya. Mungkin saya kembalikan kepada Kak Ridwan sebagai moderator. Baik, Ini Ibu, mohon terima. maaf, ini ada back sound. Soalnya kan di rumah, Iya, jadi Bu. ada back sound. Berarti kita mengikuti himbauan dari pemerintah untuk tetap di Oh iya. rumah. Oh. Baik, Bu, terima kasih. Baik, sekarang adalah masuk ke sesi tanya jawab dengan waktu 20 menit ke depan. Bagi rekan-rekan semua yang ingin bertanya, kesempatan bagus nih kita bertanya langsung kepada ahlinya. Silakan tulis nama di kolom komentar, nanti secara random saya pilih. Baik, Bu, sambil menunggu mungkin Ridwan juga ada pertanyaan nih, Bu. Boleh. Terkait ini, Bu, sebenarnya kan ada perbedaan tipis antara siaga dan juga takut. Lalu bagaimana kita memanage, karena kan banyak orang yang bilang kamu tuh sebenarnya parno, jangan parno. Tapi kita juga harus siaga. Nah, sementara pada saat kita melakukan siaga malah dianggap parno. Nah, ini bagaimana sebenarnya, Bu, kita mau memanage itu semua? Ya, ya. Jadi dalam keadaan seperti ini ya, kita juga kan apa ya namanya, orang juga masih meraba-raba gitu. Ini apa sih yang harus kita lakukan begitu ya? Nah, kalau kita tadi ke kata siaga, siaga ini sebetulnya seperti warning gitu ya, warning kita harus mengantisipasi, harus siap-siap nanti terjadi ke depan seperti apa. Nah, biasanya kalau kita sudah bilang ini siaga, nah, eh, kita udah bisa memprediksikan gitu ya ke depan ini akan seperti apa, dan kemudian kita bisa mengambil langkah antisipasi gitu. Langkah antisipasi ini pun jangan dianggap sebagai parno. Nah, makanya tadi
saya menerangkan bahwa kalau Parno ini biasanya dia apa namanya curiga ya, hal kecil itu jadi besar gitu ya. Nah, tapi kalau siaga kan enggak. Kalau siaga itu biasanya sudah terukur, tapi kalau Parno itu enggak terukur gitu. Nah, kalau misalnya takut, kalau takut, tadi tuh saya udah ngejelasin bahwa kalau takut itu ada ininya loh, ada subjeknya ya secara nyata gitu ya. Walaupun kita bilang bahwa COVID ini ada subjeknya sih, cuman kan kalau secara kelihatan gitu kan enggak. Akhirnya ya kita menjadi satu apa ya takut hal yang kita juga nggak pernah tahu. Nah, kalau kita bilang udah nggak pernah tahu ya artinya itu udah masuk kepada kecemasan tadi kita memikirkan sesuatu yang kita belum tahu bagaimana. Nah, namun karena kita juga punya informasi yang cukup valid ya, penelitian-penelitian, kajian-kajian. Nah, itu bisa kita jadikan acuan untuk kita siaga dan untuk acuan kita untuk mengambil langkah antisipasi. Begitu. Ketika kita sudah mengambil langkah antisipasi, ya mudah-mudahan ketakutan itu berkurang gitu ya. Kemudian parno itu juga bisa berkurang, gitu. Ya. Oke, Bu. Sekarang ada pertanyaan nih, Bu, dari penonton. Oke. Dari Prawira. Bu, izin bertanya, adakah dampak yang berkepanjangan pada setiap individu dari pandemi ini? Mungkin seperti paranoid berkelanjutan, stressing, tidak turun. Untuk solusinya seperti apa? Oke. Ya, kalau dampak berkelanjutan sebetulnya mungkin saja, ya. Mungkin saja misalnya setelah pandemik ini terjadi, ya, dia masih seperti itu. Nah, biasanya itu kita bisa bilang trauma, ya, trauma dengan situasi yang terjadi saat ini. Sehingga untuk penyembuhan trauma itu memang membutuhkan waktu. Ya, jadi kita bisa bilang trauma ya kalau ketika dia dihadapkan lagi situasi seperti ini, dia akan mengalami gangguan lagi gitu. Dan itu kita bilang trauma. Jadi mungkin saja dan solusinya adalah ya sebetulnya langkah antisipatifnya tadi ya yang saya katakan tadi hadapi tantangan ini dengan berbagai macam tadi. Nah, tapi kalau misalnya memang sudah tidak bisa dikendalikan oleh diri, Anda membutuhkan bantuan seorang ahli atau pihak ketiga, ya artinya Anda harus menghubungi expert tersebut gitu dengan bisa jadi ke dokter, ke psikolog, ke psikiater ya. Saya kira saat ini juga sudah banyak yang membuka layanan-layanan medis atau konseling gratis gitu ya untuk kita bisa mengantisipasi untuk tidak kepanjangan, tidak apa ya, tidak memanjang lah keadaan kondisi kita seperti yang tadi disebutkan gitu. Oke, terima kasih. Lalu ada lagi nih, Bu. Dari Juni 25. Izin bertanya, apakah sifat ekstrovert dan introvert pada seseorang dapat mempengaruhi dampak negatif yang diterima? Manakah yang lebih terkena dampak negatif lebih besar katanya? Oke. Sulit juga ya pertanyaannya ya. Ini butuh kajian strategi psikologi nih. Ya, terima kasih ya. Ini jadi pengetahuan juga ya buat semua. Jadi memang ada yang namanya sifat atau personality dari manusia ya. Kalau kita lihat itu pakai pendekatan extrovert, introvert. Nah, kita harus tahu dulu nih introvert extrovert itu apa sih gitu ya. Nah, kalau introvert sebetulnya sesuatu yang dia ingin ungkapkan itu in, jadi masuk gitu ke dalam diri dia. Akhirnya dia apa yang menjadi ide dia, apa yang ingin dia lakukan, ada apa yang dia ingin sampaikan itu masuk ke dirinya dia sendiri gitu ya, in gitu. Sehingga ya jadinya tuh kalau kita lihat orangnya tuh bisa jadi kita menyangka dia pendiam gitu ya, diam, nggak apa ya, kalau ditanya idenya apa, ya dia nggak bisa mengeluarkan ya karena tadi dia punya sifat in ke dalam gitu ya. Kemudian
Extrovert. Nah, berarti dia keluar. Jadi keluar. segala sesuatu yang ada di dalam dirinya itu dia bisa ekspresikan keluar gitu ya. Akhirnya orang yang ekstrovert ini sebenarnya bisa kita lihat, oh orangnya tuh apa namanya bisa berkomunikasi dengan orang lain dengan lancarnya gitu ya, nggak usah disuruh dia udah ngomong duluan ya gitu kan. Ya contohnya seperti itulah. Nah, pertanyaannya adalah apakah hal tersebut itu bisa menjadi Dampak apa negatif. menjadikan dampak ya dampak negatif. Nah, sebenarnya kita nggak bisa bilang oh kalau yang introvert nih dampaknya. Nah, gitu nggak juga sih. Masing-masing kepribadian itu unik, masing-masing kepribadian itu memiliki cara atau bagaimana menanggulangi ketika keadaan-keadaan seperti saat ini gitu ya. Misalnya keadaan saat ini dipandang sebagai keadaan yang mengancam dan stressful. Nah, personality introvert, ya dia punya cara sendiri. Ya akhirnya dia ya nggak apa-apa gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi memang sulit untuk diinginkan. Nah, hanya saja mungkin yang terjadi bisa saja dua-duanya ini terjadi gitu ya. Jadi saya nggak bisa bilang oh introvert ini akan lebih parah nih, nggak juga sih gitu ya. Uh, Nah, sayangnya mungkin gini, kalau bukan sayangnya, artinya gini, introvert ini dia mungkin nggak akan ngomong kalau dia terjadi sesuatu gitu ya. Harapannya dia bisa menanggulangi dirinya sendiri. Nah, yang masalah adalah ketika dia tidak bisa menanggulangi gitu. Yang ekstrovert juga sama gitu, yang ekstrovert juga sama. Ya, keadaan stressful ini dia dia ngomong kemana-mana gitu ya. Oh ini gini gini gini. Nah, mungkin itu dia bisa rilis stresnya ya karena dia wah apa yang dia pikirkan itu diungkapkan. Nah, tapi bukan berarti dia akan safe terus gitu. Bisa jadi ya perilakunya itu bisa juga ya kalau misalnya dia akhirnya jadinya negatif gitu ya apa yang dia keluarkan, apa yang dia ya akhirnya jadinya provokatif atau gimana itu juga bisa menjadi dampak yang negatif gitu. Nah, di psikologi memang pernah ada kajian ya mengenai eh, pendekatan kepribadian dengan orang yang dominan, influence, steady atau sosial dan compliance ya. Nah, ternyata dari kajian ini orang yang rentan akan stres itu adalah orang yang dominan dan orang yang influence. Jadi dia, nah ini hanya kajian ya. Jadi artinya bukan berarti yang kepribadiannya steady, stable dan apa namanya dan compliance jelek gitu ya karena rentan stres. Iya oke, ini rentan stres secara kepribadian tapi nah ini bisa kita tanggulangi gitu. Begitu ya. Jadi ya sulit juga sih kalau memutuskan oh ini yang introvert nih rentan stres nih. Ya bisa kita katakan begitu karena dia kan tidak apa yang terjadi dalam dirinya tuh dia pendam sendiri gitu. Bisa jadi kan kalau udah full dia akan ya akhirnya mungkin juga akan stres gitu. Tidak bisa dibedakan berarti ya Bu, tidak bisa di mana yang Nggak lebih bisa di efek yang lebih negatif. betul 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 ya kan per kepribadian itu unik dan setiap kepribadian itu punya cara untuk menanggulangi situasi-situasi yang seperti ini gitu. Lalu ada lagi Bu dari Oh, Yustianava. tapi sorry satu lagi. Nah, mungkin yang bisa saya tambahkan ini, kalau misalnya dasar kepribadiannya adalah cemas, nah itu bisa tuh dia. Karena dia udah punya dasar Oh, pencemas. Nah, terus pencemas. bombardir informasi, oh dia semakin cemas, nah itu bisa rentan sakit ya, bisa rentan sakit gitu. Gitu. Ya itu aja sih yang bisa saya tambahkan. Oke, next. Dari Yustianava, izin bertanya, jika kita punya serupa gejala seperti gangguan-gangguan dan itu terjadi berulang-ulang, apakah kita sudah termasuk pada suatu gangguan atau tidak? Terima kasih. Maksudnya terjadi berulang-ulang tuh apanya perilakunya? Iya, gangguannya, iya Bu. Eh ini ya, maksudnya coba-coba diulangi boleh? Izin bertanya, jika kita punya serupa gejala Hmm,
seperti gangguan-gangguan yang tadi dan itu terjadi Hmm, berulang-ulang. Apakah kita sudah hmm, termasuk gangguan atau tidak, Bu? Kayak dia teh cemas, terjadi lagi hmm, cemas lagi gitu, Bu. oke. Oke, kita bahas yang cemas dulu ya. Contohnya gitu ya. Kan kita juga nggak tahu ya yang gejalainnya, yang dari pertanyaan itu tuh seperti apa kan nggak disampaikan juga. Nah gini, kalau misalnya cemas ya ada orang kepribadiannya cemas. Jadi di setiap keadaan dia cemas gitu ya. Jadi mau tampil ke depan cemas, mau ngomong sama orang cemas gitu ya. Nah, tapi sebetulnya cemas itu walaupun dia pribadinya cemas itu ada cara untuk menanggulanginya ya. Bedanya sama orang yang nggak cemas. Kalau orang yang cemas tuh cemas duluan, tapi orang yang nggak cemas ya udah biasa aja nggak ada reaksi apapun gitu. Nah, kecemasan itu juga ada yang sesaat. Jadi cemas sesaat. Jadi ketika di awal mau ujian, misalnya dia cemas saat mau masuk ujian, nah tapi nanti juga enggak. Dan itu akan berulang kalau dia ujian. Ya, selama itu masih kategori wajar ya, ya itu enggak kita bilang gangguan. Nah, gimana batasnya kalau kita itu sudah kita bisa bilang gangguan? Nah, pertama sih memang harus konsultasi ke pakar ya, ke ahli. Hmm. Jadi kita bisa tahu, kita bisa wawancara, kita bisa tes apakah dia betul gangguan atau enggak. Nah, kedua, kalau mau dideteksi dengan sama diri sendiri, itu gini, apakah dengan perilaku kita itu kita sudah merasa terganggu? Nah, itu udah mulai tuh, itu udah tanda-tanda nih. Ada orang ya yang gini, perfect gitu ya, perfect banget. Jadi kalau ngeliat apa namanya buku tidak rapih itu dia pengen ngerapihin terus ya, buku nongol dikit gitu ya, padahal kan kalau kata kita mah nggak apa-apalah gitu ya, tapi dia tuh nggak nyaman gitu, dia berusaha pengen ngebenerin. Nah itu kan udah capek buat dia dan dia menyadari aduh kok aku tuh capek banget sih. Ada orang yang misalnya ngunci rumah bisa sampai 100 kali karena dia nggak yakin bahwa itu udah kekunci. Nah itu kan udah ngeganggu dirinya Hmm. dia. Nah itu udah gejala-gejala tuh. Terus salah satu ciri gejalanya lagi adalah sudah mengganggu lingkungan. Nah, biasanya nih lingkungan bereaksi. Nah, kita harus aware ya sama lingkungan. Kalau misalnya lingkungan udah terganggu dengan behavior kayak kita gitu, berarti itu alarm buat kita. Kita kenapa ya gitu. Itu sih sebenarnya kalau pengen ngedetect apakah kita sudah gangguan atau tidak gitu. Tapi kalau misalnya ingin memastikan apakah kita gangguan atau tidak, karena kita juga nggak tahu kita terganggu atau enggak, ya Anda ke expertnya, nanti kita analisa, kita diagnosa, kita tes, baru diketahui bahwa apakah ada gangguan atau tidak gitu. Oke. Ini Bu ada pertanyaan sih dari diri saya, Bu. Dari Nah, dampak pandemi COVID-19 ini teh belum pernah terjadi sebelumnya, yakni orang-orang, miliaran orang dipaksa untuk mengisolasi di rumah dan tidak ada kepastian tentang akhir dari pandemi ini. Nah, itu menimbulkan rasa jenuh bagi diri saya, Bu. Nah, bagaimana sih betul. mengatasi agar tidak jenuh? Ya, jenuh, bosan gitu ya. Sebenarnya wajar nggak sih kita begitu? Wajar Wajar sih, Bu. kan? Nah, ya sebenarnya gini ya. Ketika kita melakukan suatu hal terus-menerus, pasti ada titik jenuhnya. Dan sebenarnya kalau saya boleh bilang sih, ya udah mainkan aja gitu. Maksudnya rasain aja gitu ya titik jenuhnya. Tapi kita harus beranjak gitu. Sampai kapan nih aku jenuh gitu kan? Nah, pertanyaan-pertanyaan dalam diri itulah yang jangan dihindari dan jangan diabaikan. Karena ketika kita sudah bilang, aduh jenuh banget nih, kapan ya aku? Nah itu tuh sebenarnya udah alarm tuh. Oke, you must be do something gitu. Kamu harus melakukan sesuatu gitu. Jadi ya memang pertama ya kita sadari bahwa ini pasti ada titik jenuhnya ya. Walaupun tidak pasti ya secara human, secara manusia ya manusia itu akan ada titik bosannya gitu ya, ada titik downnya, ada titik upnya gitu kan. Nah, tapi dengan kita siap menerima pola kehidupan baru, mungkin itu kuncinya. Sehingga kita juga mulai berbenah diri untuk
menyiapkan aktivitas-aktivitas baru kita selanjutnya. Nah, mungkin dari situ dulu. Jadi, orang yang merasa jenuh tuh, ya misalnya kamu jenuh tuh ya karena kan nunggu gitu ya, bener nggak sih? Berharap Tiap bahwa hari. semua ini akan normal kembali ya kan? Iya, Bu. Taunya tuh enggak aja. Nah, berarti jenuh. Nah, artinya itu adalah alarm buat kamu untuk bisa berpikir kembali bahwa ini udah saatnya nih kita apa namanya untuk bisa melakukan sesuatu yang baru. Kita harus belajar melakukan kehidupan yang baru, yang normal versi baru ini gitu. Sehingga kita bisa menepis rasa boring itu dan tentu saja kita harus dipaksa untuk menciptakan sesuatu hal yang di luar kebiasaan gitu. Ya, gitu Kakak. Bagaimana? Ada lagi? Mungkin karena waktunya yang terbatas ya Bu, jadi tidak semua Oke. bisa saya bacakan. Nah mungkin Mm-mm. dari sesi tanya jawab ini sudah selesai. Nah Mhm. sebelum ditutup Bu, ada closing statement nggak buat rekan-rekan semuanya penonton, buat mahasiswa, buat siapa yang nonton? Oke, terima kasih. Ya, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan dan saya sampaikan bisa bermanfaat. Ya, khususnya untuk diri saya pribadi dan pada umumnya untuk para pendengar ya, para apa namanya yang pemirsa ya, yang melihat di channel ini. Dan satu sih pesan saya adalah memang sangat klise ketika kita bilang tetap semangat gitu ya. Nah, tapi itu tuh memang harus di statementkan ya. Karena kalau kita nggak gitu, itu telinga kita nggak denger gitu ya. Kadang-kadang self talk ya, berbicara pada diri kita sendiri itu baik dan perdengarkanlah apa yang apa ucapan-ucapan motivasi yang ada dalam diri kita, perdengarkan kepada telinga kita sehingga itu bisa memacu semangat kita. Dan yang tadi memang acceptance itu yang sekarang harus kita lakukan ya. Acceptance di sini adalah menerima kondisi dan kita belajar dan menyesuaikan suatu kondisi yang baru ini. Acceptance berarti sabar. Sabar itu adalah kita berserah diri ya, berserah diri dan melakukan sesuatu ya. Jadi bukan berarti kita tidak melakukan sesuatu dan selalu berpikir positif dan bersandar kepada Tuhan yang menciptakan kita. Itu sih sebetulnya yang bisa jadi booster kita sampai kita resilience, kita bangkit lagi dan akhirnya akan menstimulasi semua yang ada di dalam tubuh kita gitu ya, berpikir positif, kemudian kita juga melakukan sesuatu yang baik dan lain-lain gitu. Ya, tetap semangat. Yang Oke, harus kita yang harus kita ini adalah gini. Sekarang kayak gini. Jadi lu mau ngapain gitu aja. Lu mau ngelakuin apa gitu itu. Ya jangan mengeluhnya udahan deh gitu, udahan yang aduh ini gini gini gini. Udah, pokoknya kayak gini aja. Kamu nggak punya uang kan? Nah sekarang apa yang kamu lakukan yang nggak punya uang kayak gitu ya. Oke. Okay. terima kasih banyak Bu. Rekan-rekan Ya. sekalian, alhamdulillah rangkaian sesi diskusi pada sore ini sudah terlaksana dengan baik. Kita sudah mendapat materi yang sangat luar biasa dari narasumber kita, Ibu Miriam, dari mulai pembahasan tentang ancaman, gangguan-gangguan mental di tengah wabah COVID-19, dan menjaga kesehatan mental di tengah wabah COVID-19. Mudah-mudahan materi yang disampaikan narasumber dapat bermanfaat dan membuat rekan-rekan yang tadinya panikan, bingung, stres bisa menjadi lebih tenang dan berpikir positif. Terima kasih saya ucapkan mungkin dari BMKM FSI, dari saya pribadi kepada Ibu Miriam sebagai narasumber di acara diskusi kita. Ini telah berbagi ilmu yang sangat luar biasa. Dan terima kasih juga kepada rekan-rekan penonton yang sudah begitu antusias menyimak dan bertanya. Dan terakhir sebelum saya tutup, izinkan saya mengutip salah satu prinsip, yaitu prinsip stoicisme. Filosofi stoicisme menyebutkan dua hal yang sepenuhnya bisa kita kendalikan hanyalah pikiran dan tindakan kita. Kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi di sekitar kita alias faktor eksternal, tetapi kita bisa mengendalikan
bagaimana kita menilai, menanggapi, dan bereaksi terhadap faktor eksternal. Virus corona adalah hal di luar kendali kita, tapi kita punya kendali atas tindakan tepat apa yang bisa dilakukan di tengah pandemi ini. Terima kasih, Bu. Setuju. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.